Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan kembali menyajikan sebuah materi dari seni budaya, khususnya dalam seni musik, yaitu tentang menyanyikan lagu secara solo. Kalian sebelumnya semoga kalian baik-baik saja, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anakku sekalian, seperti biasanya kita dalam kehidupan ini kita sering mendengar orang bernyanyi, bahkan kita melihat juga baik di media sosial atau di TV dan sebagainya. Kita bisa melihat banyak kemampuan bagi orang itu sedang bernyanyi seperti apa ya, tergantung dari sebuah genre musiknya itu. Nah, baik, biar kalian nanti sedikit paham bahwa apakah kalian mampu untuk menjadi seperti itu? Tentu saja mampu, siapapun mampu ya. Nah, untuk itu mari kita belajar tentang bagaimana yang menyanyikan lagu secara solo itu pada mata pelajaran ini. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi dasar ya, pengembangan orientasi melodis dan ritme lagu dalam bentuk vokal yang tampil di sini. Silahkan Anda baca aja ya, kalian baca. Oke, selanjutnya materi pokok yaitu menentukan materi vokal, teknik vokal yang baik, menyanyikan lagu sesuai teknik vokal yang baik, penampilan yang baik dalam bernyanyi, menyanyikan lagu secara solo dan tunggal. Baik, kita mulai aja ya. Pada intinya setiap orang itu punya jiwa seni. Nah, jiwa di sini itu salah satunya ada orang yang suka hobinya tuh menyanyi. Ketika dia bahagia dia nyanyi, ketika dia sedih dia bernyanyi, ketika apapun dia bernyanyi. Ya, karena apa? Bernyanyi itu memang bisa dikatakan kegiatan yang menyenangkan. Kita bisa mengapresiasikan, gitu, mengekspresikan segala bentuk dari jiwa kita ketika kita bahagia. Kadang walaupun hanya sebatas kata orang Sunda itu ngahariring ya, gitu, la. Nah, sehingga kalian pun sendiri bisa melihat orang-orang, ada yang bernyanyi, ada yang satu orang, ada yang dua orang, ada yang vokal grup dan lain sebagainya. Itulah ketika kita melihat penampilan, sering Bapak sampaikan, syarat kalian untuk menyanyi itu yang pertama hafal lagunya, yang kedua suka gitu ya. Nah, yang ketiga paham lagu tersebut maksudnya apa. Jadi jangan sampai ketika kalian sedih kalian nyanyi lagu bahagia, atau jiwa kalian lagi bahagia kalian nyanyi sedih gitu. Kalian lagi sedih tidak menyanyikan lagu yang semangat. Harus sesuai dengan hati kita, terutama hafal. Walaupun kalian bisanya mampunya bernyanyi yaitu lagu Korea atau apapun, tapi kalau nggak hafal, kalau nggak paham, buat apa ya. Nah, di jenis penampilan vokal tadi yang barusan Bapak sampaikan bahwa seorang penyanyi harus paham lagunya, harus hafal lagunya. Dan bagaimana kita teknik untuk bernyanyi, mari kita pelajari. Selanjutnya, coba lihat, amati video ini ketika teman kalian sedang bernyanyi ya. Bapak tampilkan terlebih dahulu. Oke. Ada ruang hatiku yang kau temukan, sempat aku lupakan, kini kau sentuh, aku bukan jatuh cinta, namun aku jatuh hati. Ada
bukti untuk kita taklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan dirimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selanjutnya, Bapak akan menerangkan tentang materi vokal. Ada warna suara, yaitu bunyi atau suara satu yang tadi seperti satu siswa beda dengan yang lainnya. Suara kalian dengan suara teman kalian itu pasti beda ya. Jadi kita punya bentuk suara masing-masing. Ada yang cempreng, ada yang lembut, dan ada juga yang biasa-biasa aja. Nah, kemudian ada juga masuk yang wilayah nada, itu kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada. Jadi seperti ini. Ketika ada yang bernyanyi, dia bernada tinggi, tapi karena tidak sanggup, akhirnya dia menggunakan nada rendah. Ya. Nah, ini merupakan tergantung dengan kemampuan siswa tersebut. Yang penting teknik vokalnya bagus gitu. Jadi kalau misalnya ada lagunya yang keras, ada yang nada tinggi, nah, kalian tidak mampu untuk itu, jangan dipaksakan ke itu, nanti tidak kuat. Jadi kalian cukup dengan silahkan aja ambil nada rendah, ya. Mau dari kan do re mi, mau dari mi atau nanti balik lagi ke do, terserah diturunkan nadanya berapa oktav, mau 2, sehingga pada nantinya kalian mampu untuk bernyanyi gitu ya. Jadi jangan dipaksakan ketika suara kalian itu, suara vokalnya itu tinggi, kalian jangan ikut. Kalau nggak cukup, ambil dengan bagaimana kalian untuk menyanyi tersebut dengan nada kalian sendiri ya. Perlu diketahui bahwa di antara kalian tuh siswa perempuan dan siswa laki-laki beda-beda. Makanya ada yang namanya perbedaan suara wilayah nada itu. Kalau di anak-anak ada suara anak yang tinggi, ada suara anak yang rendah, itu masing-masing berbeda gitu ya. Jadi kalau di suara yang tinggi bisa, kalau di perempuan bisa direndahkan gitu suaranya. Nah, kalau kalian harus tahu bahwa suara wanita itu ada yang dikatakan sopran. Suara tinggi wanita wilayah nadanya C aksen, berarti dia itu agak tinggi sedikit ya. Nah, gitu. Terus ada mezzo sopran gitu. Ada juga suara rendah wanita itu sampai rendah ke titik F dan D moal. Nah, sedangkan suara pria itu ada tenor, ada bariton, ada bass. Suara tinggi pria wilayah nadanya C biasa. Kalau bariton suara sedang pria wilayah nadanya A ya, dan bass suara rendah gitu ya, yang kayak gitu. Itu ada di pria. Baik. Nah, dalam teknik vokal sekali lagi bahwa bernyanyi merupakan kegiatan yang menyenangkan baik bagi pendengarnya maupun bagi penyanyinya sendiri. Seseorang yang bernyanyi dengan menggunakan teknik vokal yang benar, niscaya dia akan menghasilkan suara yang baik dan layak didengar. Kecuali kalau nyanyinya itu dia tidak bagus, kurang bagus, tidak memperhatikan teknik-teknik vokal yang akhirnya suaranya nggak enak didengar ya. Nah, untuk lebih mengoptimalkan itu, perlu kiranya itu
untuk melihat sikap penyanyi kita seperti apa, ya. Harus sikap yang pertama itu badan tegak dan rileks. Tegak aja, rileks, gini aja, tegak kanan. Boleh ketika nanti nyanyi kalian mau dengan gaya, dengan apa, nggak apa-apa, itu hak, itu bisa saja. Nah, pakai pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma itu pernapasan terbaik di antara perut, dada, ya, dan mulut, hidung. Ada pernapasan diafragma. Nah, pernapasan yang dianjurkan untuk diafragma biar ketika kita bernyanyi nada tinggi, maka perut kita itu tekan. Kalau orang Sunda bilang kosongkan, kemplengkeun, ya. Orang Sunda itu biar suaranya lebih bagus dan nanti akan sedikit naik ke hidung suara itu, ya. Nah, biar dilatih dengan terus-menerus, insya Allah kalian bisa. Nah, ambil napas melalui hidung atau mulut seperti kalian mencium sesuatu gitu. Nah, itu seperti itu, kalian memompa otot diafragma sehingga ke samping dan ke belakang, kayak menghirup gitu, ya. Nah, seperti itu. Ini untuk membuka, ya. Nah, setelah itu tahan napas, belajar ketika sudah napas, tahan napas, tapi silahkan pakai nada rendah itu di dada, ya. Kemudian resonansi hidung. Nah, kayak ada kan seperti salah aku juga karena jatuh cinta. Itu kan suara biasa, ya. Tapi salah aku juga karena jatuh cinta orang sepertimu. Nah, ketika bilang yang tadi itu kita tarik resonansi itu ke hidung, ya, biar agak mendengung sedikit. Nah, terus kalau resonansi kepala itu memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala akan menghasil suara tinggi dan halus. Jadi kita ketika napas resonansi itu tarik langsung ke kepala sehingga suara itu seakan-akan ada oksigen di kita itu, di kepala itu menjedak gitu, ya. Itu kalau ketika kalian ingin menghasilkan nyanyi nada-nada tinggi, ya. Oke. Nah, kemudian ingat gerak mulut itu harus sesuai. Jadi ketika kalian, jadi artikulasi dan gerak mulut itu harus jelas. Jadi yang Bapak sampaikan kayak tadi harus artikulasi mulut. Jadi jangan sampai suara ngobrol dengan suara nyanyi itu nggak ada bedanya. Harusnya ada bedanya, ya. Nah, terus ada yang dikatakan pengkalimatan atau frasering. Nah, frasering pengaliman merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat, di mana vokalis dapat mengambil napas pada setiap jeda antar kalimat. Contoh gini, ya. Kan kalau biasa mah Indonesia tanah air beta, gitu, ya. Tapi kalau sudah menggunakan frasering dikatakan ada diolah mengatur pengelompokan kalimat tadi. Jadi tidak terbata-bata. Jadi Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Itu sudah menggunakan frasering. Nanti dicoba dulu, ya, diperlihatkan dulu sama kalian. Ini ini kita coba. Bapak akan memberikan sebuah lagu, menampilkan. Nah, ini kita harus bisa berekspresi. Jaga ku dengan
Nah, ekspresi ini Anda bisa melihat. Nah, jadi ini Anda akan lihat bagaimana Bapak bernyanyi, ya, kebetulan juga dengan penampilan. Nah, ini ekspresi ketika sayang-sayangnya ditinggalkan gitu ya. Kalian juga kan pernah. Nah, jadi harus dilihat apa kalau kalian lagi sedih, kalau kalian lagi hancur, nyanyi sehancur-hancurnya. Ya. Oke, kita kembali ke materi. Kita kembali lagi ke materi. Itu tadi sebuah contoh ya, sebuah contoh. Nah, kemudian gestur sudah tadi. Nah, sekarang penampilan. Tentu saja kalian kalau bernyanyi itu harus dengan penampilan. Kalau dalam kegiatan forum terbuka ya, kalau misalnya kita di panggung, di stage seperti. Tapi kalau misalkan hanya di kamar atau kalian pakai apa gitu ya, sebuah aplikasi, ya nggak apa-apa. Contoh kayak Bapak nih, Bapak menggunakan sebuah aplikasi, tidak akan Bapak sebutkan, Anda nanti lihat sendiri. Seharusnya penampilannya harus bagus, tapi kan ini mah hanya sebuah aplikasi ya. Minimal kayak yang tadi lah, kayak yang tadi rapi seperti itu. Nah, selanjutnya ada improvisasi. Improvisasi adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Dalam bernyanyi merupakan pengembangan ornamen pada sebuah lagu. Ini misalnya begini ya. Misalnya ada sebuah lagu Indonesia Pusaka. Kan kalau biasanya di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Nah, ketika kita menggunakan improvisasi bisa seperti ini. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Nah, begitu. Jadi ada tambahan. Boleh juga diganti. Di sana tempat lahir beta, dibuai. Itu kesananya kalau ada suara kedua, langsung nanti suara kedua masuk ya. Jadi ada cengklok lagi, ada tambahan lagi. Boleh. Itu ketika berimprov. Boleh juga kalian mau nyanyi apapun dengan improvisasinya seperti apa, nggak apa-apa ya. Boleh Anda karena tidak semua bagian lagu yang bisa, hanya beberapa lagu saja ya. Secawan madu ada yang dipopkan, itu beda-beda ya. Jadi itu boleh-boleh saja, boleh. Itu adalah perubahan dalam irama lagu atau ritmis. Kemudian ada yang namanya melodis, biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Ya, maksudnya begini. Ini lagu dulu ya. Harusnya kan nada itu harusnya itu jauh, tapi disegerakan gitu, didekatkan. Penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan gitu. Misalnya apa ya? Jadi kita mungkin kalian bisa lah. Kalau lagu dulu ada yang gelisah hatiku saat ku berdua dengannya. Itu melodi ku kenal dia. Itu lagu dulu, tapi karena bapaknya orang jadul jadi lagu jadul. Kalau sekarang belum terbayangkan ya. Nah, selanjutnya ada dinamika perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu. Kadang kita keras lagunya ya, tapi kemudian jadi merendah ya, gitu.
Contoh seperti lagu gini misalnya. Aku masih ada di sini melihatmu seperti itu, direndahkan. Jadi pertama tinggi suaranya biar, atau dalam lagu wajib pas ketika hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nah, itu dinamakan dinamika. Asalnya tinggi, merendah, tinggi kembali. Tapi tidak semua lagu seperti itu, dan Anda boleh bebas aja, tapi ada aturan untuk lagu wajib. Karena dari sananya sudah ada patokan, ya. Kalau lagu yang lain boleh gitu. Yang bertanya silakan, kalau ada yang bertanya nanti kita diskusikan. Baik, untuk itu tugas buat kalian nanti, jangan lupa siapkan diri Anda untuk bernyanyi di depan kelas, ya. Kita akan bernyanyi di depan kelas, dan bila apa yang tadi Bapak sampaikan, teknik-teknik kita sambil belajar, sambil dipraktekkan. Oke, karena waktunya sudah habis, kemudian guru yang lain juga menunggu, kita sudah bel. Terima kasih. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time ya. Sehat-sehat ya.